terkait dengan apa yang kami lakukan atau sajian kita dalam kepada yang ditunjuk sebagai koordinator untuk melapor. Silakan. Tunggu dulu. Di mana musik ini ya? Tunggu dulu, Ya, tunggu dulu. Pak. Musiknya di mana ini yang ya, oke. Silakan. Silakan. Ya, baik. Izin saya laporan. Lapor peserta Latsar CPNS angkatan 32 kelas 2 Kabupaten Banggai Kepulauan, jumlah 10 orang, 9 orang hadir, 1 orang tanpa keterangan, siap mengikuti pembelajaran. Laporan selesai. Orang saya terima, awali dengan doa, laksanakan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih Ketua Koordinator. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pemateri, yakni Bapak Dr. Andrus Haji Bahrun, MSI, selaku pembawa materi pada pagi hari ini. Ini perlu kami laporkan bahwa angkatan ini berjumlah 10 orang, 1 tanpa keterangan. Jadi untuk itu yang lainnya siap mengikuti materi agenda 1. Untuk mengefisiensikan waktu, saya persilakan kepada Pak Bahrun. Silakan Pak. Baik. Bisa dianu dulu musiknya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Terima kasih Pak Kalbi selaku host sudah memfasilitasi pertemuan ini. Iya, makasih Pak. Baik Bapak Ibu teman-teman, hari ini kita hadir bersama dalam rangka berbagi pengalaman ya, berbagi pengetahuan, berbagi informasi dan lain sejenisnya terkait dengan pembelajaran agenda 1. Nah, hari ini kalau tidak ada halangan sampai jam 11.30, setengah 12. Bagaimana keadaan di Bangkep ini? Bagaimana keadaan di Bangkep? Lagi upacara apa? Lagi hujan ini? Pancaroba, Pak. Wah, pancaroba, Pak. Panas, kadang hujan, Pak. Kalau tidak keliru, Bangkep ini nanti ada klasikalnya juga ini. Ada klasikalnya kalau tidak salah di agenda. Oh, Bangkep 31, dia klasikal. Kalau klasikal itu artinya pematerinya harus berangkat ke Bangkep. Biasanya yang klasikal itu kalau di agenda 1 di bela negaranya. Itu klasikal itu. Kita kerjasamakan dengan kadang TNI Polri, kadang juga Satpol PP. Baik, supaya pembicaraan kita lebih terarah, izinkan saya share screen dulu. Saya agak sedikit terlambat karena baru keluar dari Bangkep 31. Nah, pembelajaran agenda 1. Ini pertemuan pertama ya. Ini direncanakan 2 kali pertemuan ya. Jadi, Bapak Ibu teman-teman, model yang dikembangkan LAN dalam rangka Latsar ini kita istilahkan blended. Blended itu artinya dimulai dengan Bapak dan Ibu diminta untuk mengakses ke MOOC. Bapak dan Ibu pernah jalan-jalan ke sana mengakses MOOC? Pernah atau tidak? Ya. Itu Pak yang pertemuan perdana itu, Pak. Ya. Itu sekuensinya atau keterkaitannya atau hubungannya itu adalah dalam penyelenggaraan Latsar ini diawali dengan MOC,
Itu 16 hari Bapak dan Ibu diberi waktu. Untuk apa? Untuk mempelajari semua dokumen pelatihan ini, terutama materi-materi ya. Saya tanya dulu, di emosi itu Anda menemukan modul atau tidak? Ada modul Anda temukan di sana? Iya, ada, Pak. Hah? Tidak ada? Ada, Pak. Ada ya, ya. Nah, olehnya itu yang dikembangkan oleh LAN ini, ada guru di sini, ada guru? Oh, tidak ada ya. Kayaknya kesehatan semuanya. Kalau guru itu dia tahu ada teori taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom itu membagi kesulitan belajar menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling rendah itu memahami. Yang kedua mengingat. Yang ketiga menganalisis. Yang keempat menerapkan. Yang paling sulit menciptakan. Nah, Bapak dan Ibu di MOC itu kita asumsikan sudah selesai tahap memahami dan mengingat. Sudah selesai itu. Kita masuk di ruang virtual, ini dalam rangka menganalisis dan menerapkan. Itu bedanya. Jadi nanti di materi ini tidak diketemukan lagi itu. Yaitu, ialah, sebagai berikut. Tidak. Tidak ada lagi definisi. Kenapa tidak ada lagi definisi? Karena sudah selesai di MOOC. Jadi begitu maksudnya. Nah, olehnya itu sebelum lanjut saya ingin sekedar review ya untuk mengecek kira-kira kalau agenda 1 ini apa namanya? Apa nomenklaturnya? Apa namanya agenda 1? Sebagai bukti bahwa Bapak dan Ibu sudah pernah jalan-jalan ke MOC. Wawasan, kalau tidak salah, wawasan kebangsaan dan lingkungan negara, analisis isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara. Ya, tidak salah itu. Ada yang lain? Apa nama agendanya? Ya, ada yang lain? Apa nama agenda? Nama agenda 1 ini apa? Jadi yang dijawab oleh teman kita tadi itu isinya. Yang Anda sebut itu adalah mapel, mata pelatihan atau modulnya. Nah, nama agendanya adalah, ada yang tahu? Wawasan kebangsaan. Apa? Pak Wahyudi? Sikap perilaku bela negara. Ya, SPBN. Sikap perilaku bela negara. Jadi jangan sampai nanti penguji iseng-iseng mulai pertanyaan dari bungkusan-bungkusan begini. Coba Ibu Fira, apa nama agenda 3? Wah, sudah mulai bingung juga kita. Apa agenda 3? Yang kita sebutkan ternyata mapelnya, mata pelatihannya. Manajemen ASN, Pak. Pelayanan publik, Pak. Ternyata bukan itu. Jadi kalau seandainya Bapak dan Ibu tidak bisa mengingat nama agendanya, artinya apa? Mengirim pesan kepada penguji, sedangkan covernya, sedangkan casingnya, sedangkan bungkusannya kita tidak kenal. Bagaimana isinya? Jadi sepele, tetapi ya begitu orang memahami. Nah, jadi kalau ditanya apa nama agendanya, apa nomenklaturnya, SPBN, sikap perilaku bela negara. Nah, sikap perilaku bela negara ini terdiri dari beberapa mata pelatihan. Tetapi kalau disatukan ketiga mata pelatihan itu, maka tujuan pembelajarannya adalah peserta mampu menunjukkan sikap perilaku. Nah, jadi sikap. Jadi bukan lagi mengetahui, memahami, menjelaskan, tidak. Itu sudah lewat. Tempatnya untuk mengetahui, menjelaskan itu sudah ada di MOC. Kita anggap itu sudah lewat. Karena memahami dan mengingat itu tempatnya di MOC. Nah, kita naik kelas. Menganalisis dan menerapkan. Makanya ini yang disebut ini sikap perilaku. Sikap perilaku itu ternyata penerapan.
Ya. Sebagai kesiapsiagaan menghadapi isu kontemporer. Nanti kita bicarakan di pertemuan kedua, mungkin baru kita selesaikan isu kontemporer. Di pertemuan kedua ini 3 JP dia. Karena memang lebih lama dia. Dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai PNS yang profesional dalam pelayanan masyarakat. Nah, yang pertama ini mampu menunjukkan sikap perilaku. Kemudian dia memiliki kesiapsiagaan menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan. Pertanyaannya, apakah CPNS sudah punya jabatan? Coba. Apakah Bapak dan Ibu sudah punya jabatan? Karena ini sikap perilaku sekaligus kesiapsiagaan menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan. Maka perlu diklarifikasi apakah CPNS ini sudah punya jabatan atau belum? Ya. Siapa yang bisa jawab? Sudah Bapak dan Ibu sudah punya jabatan atau belum? Kalau sesuai SK yang ada, jabatan sudah ada. Iya, pasti. Itu bedanya PNS yang dulu. Kalau PNS dulu kan direkrut dari tenaga honor. Tidak ada jabatannya. Makanya dulu itu kalau diminta data kepegawaian, nama, NIP, begitu jabatan garis datar. Kenapa? Karena tidak ada jabatan. Kalau Bapak dan Ibu ini beda. Bapak dan Ibu direkrut untuk mengisi jabatan. Nah, itu bedanya. Makanya ada ahli pratama guru matematika, ahli pratama gizi, ahli pratama perawat, ahli pratama apa begitu. Ahli pratama rekam medis, ahli pratama dokter umum. Itu kan jabatan. Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Beda dengan yang dulu. Makanya materi ini disampaikan dalam rangka itu. Melaksanakan tugas jabatannya Bapak dan Ibu. Sehingga dia terlihat nanti sebagai PNS yang profesional. Maka pertanyaannya apa itu profesional? Jadi begini Bapak Ibu. Nah, kita ini kan terbang dalam jam yang rawan ya. Ada 3 hal yang menyebabkan orang mengantuk itu. Yang pertama dia kelelahan. Mungkin Bapak dan Ibu kelelahan, tadi malam banyak tugas dikerjakan. Setelah kelelahan, yang bisa mempercepat orang mengantuk itu karena kekenyangan. Nah, yang terakhir dengar ceramah. Jadi kalau berakumulasi kelelahan, kekenyangan dengan dengar ceramah, maka mempercepat orang mengantuk. Nah, satu-satunya cara efektif menghilangkan mengantuk itu kalau Bapak dan Ibu ikut bicara. Itu efektif sekali. Kalau mengantuk langsung bicara. Angkat tangan saja. Ada yang saya mau tanyakan, Pak. Ada yang saya mau sampaikan. Makanya sengaja menyampaikan materi ini, saya memancing-mancing Bapak dan Ibu untuk ikut bersuara. Tujuannya ya salah satunya supaya jangan ada yang mengantuk. Nah, sekarang apa itu PNS yang profesional? Tidak usah ragu siapa yang bisa menjawab itu. Saya yakin jawabannya Bapak dan Ibu pasti benar. Apa yang dimaksud dengan PNS yang profesional? Karena ini tujuan. Ayo, supaya tidak mengantuk. Menurut saya Pak, yang profesional itu begini-begini. Ayo. Siapa yang dimaksud? Apa yang dimaksud dengan atau apa tanda-tanda PNS yang profesional itu? Ayo. Kalau tidak Bapak dan Ibu pasti mengantuk. Saya tidak kontrol lagi. Kalau di kelas ini ya, kalau ada yang mengantuk, saya jalan ke dekatnya, saya kasih keras suara saya, pasti dia terbang. Nah, ini yang saya muncul di kamera kan cuma 3 orang. Yang 7 orang tidak terkontrol. Nah, salah satu cara mengontrolnya kalau dia ikut bicara. Coba, apa itu ciri-ciri PNS atau tanda-tanda PNS yang profesional? Karena ini tujuan akhir dari agenda SPBN.
menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayanan masyarakat. Pelayan masyarakat. Siapa yang tahu PNS yang profesional itu adalah? Izin Pak, Ya. PNS yang profesional itu PNS yang dapat melaksanakan kebijakan publik sesuai dengan perintah atasan, dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan mampu melakukan merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Wah, mantap. Jadi itu nggak usah ragu, pasti jawabannya Bapak itu pasti benar. Karena begini prinsip saya. Tidak ada pendapat yang salah, minimal menurut yang punya pendapat. Yang salah itu kalau dia paksakan. Jadi pendapat Anda ini tidak ada salah. Makanya kalau membuat soal jangan diawali dengan kalimat menurut pendapat Anda. Nah, kalau sudah menurut pendapat Anda tidak boleh disalahkan. Karena begitulah pendapat. Jadi apa yang disampaikan teman kita tadi itu benar. Masih ada yang lain mau nambah? Menurut saya PNS yang profesional itu adalah, ayo, ya baik. Jadi sekali lagi saya katakan salah satu cara efektif menghalau ngantuk itu kalau bicara. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengantuk jangan segan-segan. Apa saja yang bisa dipersoalkan sepanjang masih ada kaitannya dengan topik yang kita bicarakan. Jadi profesional itu Bapak dan Ibu hanya ada dua tandanya. PNS yang profesional. Yang pertama itu dia ahli di bidangnya. Kompeten dia di bidang. Ahli dia di bidang. Jadi kalau dia ahli gizi, luar biasa. Apoteker tidak diragukan. Apalagi Bapak dan Ibu mampu menyisihkan ribuan orang ketika seleksi online kemarin. Jadi dari kualifikasi pendidikan dan kompetensi kita tidak ragu. Jadi PNS yang profesional yang pertama tandanya itu ahli di bidangnya. Makanya kemampuan ini, kemampuan kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultur itu menjadi penting untuk diasah. Karena itu ciri ASN yang profesional. Yang kedua, PNS yang profesional itu adalah bekerja sesuai dengan aturan. Sudah selesai. Dua itu saja. Coba baca undang-undang. Apa yang dimaksud dengan PNS yang profesional? Dua saja. Dia mengasah kemampuan sehingga dia ahli di bidangnya, dan yang kedua dia bekerja sesuai dengan aturan. Karena tidak ada gunanya dia ahli di bidangnya tapi tersandung hukum. Karena bekerja tidak sesuai dengan aturan. Jadi di birokrasi ini Bapak dan Ibu tidak ada satupun pekerjaan yang tidak ada aturan. Pekerjaan sekecil apapun pasti ada dasar hukumnya. Maka bekerjalah Bapak dan Ibu sesuai dengan aturan. Tidak ada satupun di birokrasi itu Anda melakukan aktivitas tanpa ada dasar hukum. Saya mau tanya teman-teman, kenapa hari ini Bapak dan Ibu menggunakan baju putih di atas, gelap di bawah? Kenapa kira-kira itu? Ya? Karena sudah menjadi ketentuan yang ada pembekalan. Jadi ingin saya katakan, sedangkan menggunakan pakaian diatur. Bagaimana kalau Anda mengoperasionalkan dana APBD 1, APBD 2, atau APBN? Tidak mungkin sembarangan. Nggak mungkin. Nah, jadi ada dua itu cirinya Bapak Ibu. Silakan asah kemampuan teknisnya supaya dia semakin ahli di bidangnya. Pada saat yang sama bekerjalah Anda sesuai dengan aturan. Yang paling teknis itu SOP. Itulah dasar hukum. Ya. Jukla, Juknis, SOP. Jadi karena tidak ada satupun pekerjaan di birokrasi yang tidak jelas aturan. Pasti semua ada aturan. Sama dengan hari ini. Kenapa harus 2 JP disampaikan materi? Karena diatur. Karena diatur. Tidak sembarang panitia bilang, oh kalau Pak Baharud saya kasih 9 JP. Nggak bisa. Yang mau dilihat itu aturan sebagai landasan operasional. Karena untuk apa seorang dia sangat hebat di bidangnya, ahli di bidangnya, tapi karena bekerja tidak sesuai dengan aturan, maka dia berurusan dengan hukum.
maka rugilah negara membayar gaji dan tunjangan. Begitu juga sebaliknya. Oh, dia sangat taat dengan aturan, Pak. Saya yakin betul dia itu disiplin betul. Semua juklak juknis dia kuasai itu, Pak. SOP dia kuasai. Dan dia bekerja taat luar biasanya kepada aturan. Cuman persoalannya dia tidak ahli. Tidak ahli. Tidak ada yang bisa dia kerja. Sebagai apoteker dia tidak bisa melakukan aktivitas itu. Sebagai perawat juga tidak bisa. Karena tidak ahli, tidak kompeten di bidang. Maka sama saja rugi juga negara. Rugi juga daerah menggaji, memberi dia tunjangan. Karena tidak bisa bekerja. Jadi dua hal ini harus dicari, harus dipegang. Kalau Bapak dan Ibu tunduk pada dua hal, terus mengembangkan kemampuannya, profesionalismenya, terus mengembangkan keahliannya, dan dia bekerja sesuai dengan aturan, saya yakin kariernya Bapak dan Ibu terus naik. Yakin. Oke? Jadi, yang pertama yang kita bicarakan adalah wasbang dan nilai bela negara. Nah, ini dulu. Ini ada modulnya, Bapak. Bapak dan Ibu saya yakin sudah baca. Analisis isu kontemporer. Kemudian kesiapsiagaan bela negara. Nah, analisis isu kontemporer akan kita bicarakan di pertemuan berikutnya. Kesiapsiagaan bela negara, saya belum lihat jadwal lengkapnya. Karena ada yang disampaikan secara klasikal. Kalau tidak salah ini kesiapsiagaan bela negara akan disampaikan secara klasikal. Melalui pertemuan klasikal. Ambil aqua dulu. Jadi yang kita bicarakan hari ini wasbang dan nilai bela negara. Ini modulnya Bapak Ibu. Saya kira Bapak dan Ibu sudah kenal modul ini dan sudah akses ke MOC pasti ketemu modulnya dan sudah baca apa itu nilai bela negara, apa itu kesiapsiagaan, apa itu isu kontemporer. Nah, diasumsikan Bapak dan Ibu sudah paham, sudah mengetahui itu. Tinggallah hari ini kita menganalisis nilainya, kemudian bagaimana membangun penerapannya di tempat tugas. Ini modulnya, saya sekedar hanya memperlihatkan saja. Nah, wasbang dan nilai bela negara. Wasbang, wawasan kebangsaan. Jadi tidak lagi ditanya apa itu wawasan kebangsaan. Cara pandang gini begini tidak. Tidak ada materi itu di sini. Itu ada di modul. Yang kita ingin sampaikan garis-garis besarnya bahwa kalau wawasan kebangsaan terbangun dengan baik dan dia memahami nilai bela negara, maka akan menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan. Pasti, ya. Kemarin Anda dengar anaknya Pak Ridwan Kamil ya. Hilang di sungai mana itu? Di mana hilangnya? Di sungai di negara mana? Di Swiss, Pak. Nah, yang saya ingin katakan, Swiss itu salah satu negara yang paling ketat menerapkan bela negara. Paling ketat. Swiss itu semua orang yang berusia 18 tahun sampai 55 wajib ikut bela negara. Wajib. Nah, setiap 5 tahun diupdate. Satu kali masuk ke barak itu 3 minggu. 3 minggu, Bapak. Sama dengan Amerika. Amerika itu negara persenjataannya luar biasa lengkapnya. Adidaya. Super power. Amerika itu tidak ada satupun warga negaranya yang 18 tahun ke atas yang lolos dari bela negara. Nah, ada satupun. Begitu juga Korea Selatan. Korea Selatan sama ketatnya dengan Swiss. Tiap 5 tahun update. Untuk apa? Karena rasa takutnya. Jangan sampai negara ini pecah dari dalam. Nah, di situ pentingnya ini ditanamkan itu nilai bela negara.
Sedangkan negara superpower yang punya senjata yang luar biasa lengkapnya, masih ada rasa was-was. Masih ada rasa was-was. Maka dia mengeluarkan anggaran yang sangat besar. Nah, kita di Indonesia ini hanya kebetulan Bapak dan Ibu lulus. Andaikan tidak akan kenal itu. Apa itu bela negara? Itu pun nanti ASN yang penerimaan online baru diintegrasikan dengan prajabatan dengan bela negara. Maka lahirlah Latsar. Kalau dulu kan prajabatan. Tidak diintegrasikan dengan nilai bela negara. Jadi betapa pentingnya itu Bapak Ibu. Negara luar itu sangat peduli. Kita ini ya kalau jadi ASN, di zaman pandemi ini kan tidak ada lagi klasikal. Kalau dulu Bapak Ibu, angkatan sebelum COVID ya, berarti 2020 ke bawah, 2019, 18. Kalau materi agenda 1, minggu pertama itu di lapangan. Diserahkan kepada TNI Polri. Atau Satpol PP, tergantung kerjasama kabupaten. Dia kerjasamakan dengan apa? Yang pasti bela negara itu minggu pertama. Sudah selesai, sudah dipastikan sikap perilakunya, baru kita masuk materi yang lain. Nah, karena sekarang karena pandemi ya dirubah. Kalau dulu jam begini kita di lapangan semua. Di lapangan kita serahkan kepada TNI Polri. Kita cuma teorinya saja. Push up-nya, apa semua istilahnya, push up, sit up, apa semua itu. Nah, setelah itu baris berbarisnya, makanya alumni Latsar yang tahun 2019 ke bawah, tidak ada satupun yang tidak mahir upacara. Kalau penggerek bendera, karena diambil alih oleh TNI Polri. Nah, kita syukurlah Bapak dan Ibu pas Latsar di era pandemi. Jadi Wasbang ini Bapak membangun wawasan itu dalam rangka menumbuhkan rasa persatuan. Itulah yang kita sebut dengan nasionalisme. Nasionalisme. Itu yang kemudian yang menjadi sila ketiga persatuan Indonesia. Nasionalisme. Isme itu menunjukkan apa ya? Isme. Isme itu artinya apa isme itu? Sehingga lahir komunisme, kapitalisme, radikalisme, terorisme. Nah, isme itu apa? Paham kalau tidak salah. Faham. Jadi nasionalisme itu faham. Faham tentang apa? Nation. Nation itu bangsa. Dengan demikian nasionalisme itu faham tentang kebangsaan. Jadi wawasan itu lahir tentang kebangsaan, wawasan tentang kebangsaan. Ya. Tetapi intinya wawasan kebangsaan itu pada akhirnya yang ingin dibangun itu adalah persatuan. Nah, makanya dalam rangka membangun ini maka ada 3 syarat ya, ada 3. Pertama dia paham teorinya, yang kedua dia paham historisnya, yang ketiga dia paham regulasinya. Barulah terbangun wawasan kebangsaan yang sempurna. Setelah nasionalisme itu kalau secara sederhana diartikan apa? Apa artinya hari-hari? Nasionalisme itu. Ayo. Menurut Bapak dan Ibu, nasionalisme itu apa sih? Nasionalisme adalah, jadi begini Bapak dan Ibu, meskipun Bapak dan Ibu dokter, tidak lantas mengatakan, Pak, kita tidak urus yang begitu-begitu, Pak. Tidak ada urusannya kita dengan negara. Kita urus ini bagaimana penyakit, bagaimana virus, bagaimana. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena kedudukan, coba lihat di Undang-Undang Nomor 5. ASN itu apa kedudukannya? Apa kedudukan ASN di Undang-Undang Nomor 5? Sebagai unsur aparatur negara. Nah, karena itulah sehingga harus diperkenalkan itu. Karena unsur itu bagian tidak terpisahkan dari negara.
unsur itu menguatkan keberadaan negara. Unsur aparatur itu aparat yang berada dalam struktur negara. Jadi kita ini unsur aparatur negara sama dengan TNI Polri. Hanya bidang tugas yang berbeda. Kalau posisi kedudukan di hadapan negara, kita ini unsur. Coba baca undang-undang. Dari kedudukan itu lahirlah fungsi. Dari fungsi itu lahirlah peran. Kemudian tugas. Nah, nasionalisme itu apa sih? Ini kan pelajaran di SD kita terima, di SMP juga, di SMA diulang, di perguruan tinggi melalui MKDU juga diajar. Masih ingat apa nasionalisme itu? Paham untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Nah, intinya adalah cinta tanah Air. Nah, cuma cinta tanah air ini kita tambah sedikit. Cinta tanah air yang lahir secara alami. Bukan karena ikut latsar. Bukan. Nah, bagaimana orang mencintai itu? Dia lahir dari dalam. Kalau dia mengenal bangsanya. Makanya mengenal itu wawasan. Wawasannya dibuka. Supaya dia kenal bangsanya. Karena dia kenal, maka lahirlah rasa cinta itu. Sehingga ada ungkapan mengatakan, tidak kenal maka tak. Kan gitu ya. Jadi bagaimana melahirkan rasa cinta kalau dia tidak kenal? Bagaimana dia kenal? Wawasannya juga tidak sampai ke situ. Maka wasbang itu adalah upaya membuka wawasan untuk mengenal bangsanya, kemudian melahirkan rasa cinta yang tumbuh secara alami. Dia cinta itu karena dia kenal. Tidak dipaksakan atau tidak karena terpaksa. Ya. Nah, setelah dia memiliki, rasa memiliki ada dalam dirinya, kan mencintai itu artinya ada rasa memiliki. Gitu ya. Kita mencintai sesuatu itu berarti ada perasaan memiliki. Nah, kalau dia sudah memiliki, maka lahirlah semangatnya untuk menjaga. Nah, semangat menjaga inilah kemudian kita istilahkan patriotisme. Ini terus dijaga, terus dikobarkan, terus ditumbuhkan. Semangat menjaga. Itulah yang kita sebut dengan patriotisme. Jadi semangat atau gairah atau motivasi menjaga itu tumbuh dari rasa cinta. Rasa cinta itu lahir karena dia kenal. Nah, begitu alur berpikirnya. Wawasan kebangsaan. Bagaimana dia supaya mengenal? Buka wawasannya. Setelah dia kenal, akan tumbuh dengan sendirinya rasa cinta itu. Kalau dia sudah cinta, pasti akan muncul upaya mempertahankan. Upaya mempertahankan, itulah yang kita sebut dengan patriotisme. Ya. Jadi memang kalau Bapak dan Ibu bicara bela negara, ya adem-adem saja. Persoalannya karena wawasannya belum sampai ke sana. Tidak membuka wawasan. Ini dari sisi historis, dari sisi teori, kemudian dari sisi regulasi. Sehingga lahirlah kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara. Lahirlah tanggung jawab itu. Baik, ini pengantar saja. Nah, Indonesia ini Bapak bukan bangsa kecil. Bukan bangsa kaleng-kaleng Bapak. Siapa yang tahu berapa luas wilayah Indonesia? Supaya tidak mengantuk saja, sebut saja pasti benar. Berapa luas wilayah Indonesia? Ayo Ibu, sebut Ibu. Luas wilayah NKRI ini berapa? Juta 904.569 kilometer persegi. Bukan 1000 itu Pak ya, 1.990 sekian. Jadi hampir 2 juta. Itu baru daratannya Bapak. Belum dihitung airnya. Ya, makanya ini namanya mengenal. Dengan harapan setelah dia mengenal bangsanya, maka tumbuh rasa cintanya. Ya. Jadi bangsa Indonesia ini luas daratannya itu, satu sumber yang pernah saya baca, 1.997 sekian. Hampir 2 juta daratan.
Nah, teori geografi mengatakan bahwa air itu lebih luas dari darat. Itu teorinya kan begitu. Bahwa perairan lebih luas dari daratan. Dimanapun Anda belajar geografi, begitu teorinya. Nah, salah satu sumber mengatakan bahwa jumlah perairan kita ini hampir 8 juta airnya. Jadi hampir 8 juta, Bapak. Nah, ini belum dihitung zona eksklusif. Zona eksklusif itu apa? Ini diatur oleh hukum internasional. Jadi zona eksklusif itu seperti yang sekarang kita lagi tegang-tegang dengan Cina, Natuna itu. Jadi aturan internasional itu batas wilayah NKRI 400 mil menjorok ke negara lain di sebelahnya. Konkretnya begini. Sangerta Laut itu berbatasan langsung dengan Filipina. Sangerta Laut. Nah, 400 mil dari bibir pantainya Sangerta Laut menjorok ke Filipina itu adalah zona eksklusifnya Indonesia. Nah, sebaliknya 400 mil miliknya Filipina yang menjorok ke Sangerta Laut miliknya Filipina. Di tengah-tengah itulah laut lepas. Nah, orang hanya bisa menangkap ikan di laut lepas. Tidak boleh masuk di zona eksklusif. Kalau di zamannya Ibu Susi itu di apa itu? Kalau dia masuk di zona eksklusif. Ibu Susi, ya dia tenggelam. Nah, kalau itu dihitung semua, nyaris menyentuh angka 10 juta kilometer persegi. Luasnya NKRI. Bandingkan dengan Malaysia. Malaysia itu, kalau saya tidak salah ingat, 338 km persegi. Tidak sampai 500 km persegi. Jadi si Malaysia itu setara Kalimantan. Jadi Malaysia itu tidak ada apa-apanya dibanding Indonesia. Jadi jangan Anda kira Indonesia ini negara kecil. Singapura lebih kecil dari Malaysia. Kalau Bapak dan Ibu kebetulan berada di Singapura, kemudian membeli tiket pesawat, itu pasti ke luar negeri. Kenapa? Karena tidak ada penerbangan domestiknya. Saking sempitnya itu Singapura. Brunei Darussalam lebih kecil dari Singapura. Jadi kita ini bukan negara kaleng-kaleng, Bapak. Besar ini, negara besar. Itu kita baru melihat dari sisi wilayah. Coba, jumlah penduduk. Dari sekian ratus negara di dunia, Indonesia penduduknya berapa? Urutan keberapa? Urutan keberapa Indonesia? Urutan keberapa Indonesia, Bapak? Dari sisi jumlah penduduk. Urutan keempat. Ya, dari sekian ratus. Coba bayangkan Pak, kita masuk 5 besar. Masuk 5 besar. Tidak gampang-gampang. Penduduknya Australia, Denmark itu lebih besar penduduknya Jawa Barat. Denmark, Australia lebih besar. Tidak usah dibanding seluruh Indonesia dengan Jawa Barat. Kalah lihat. Jadi ini bukan negara kecil. Setelah Cina, India, Amerika, karena bubar Soviet, maka Indonesia urutan keempat. Jadi ini bukan negara kecil, Bapak Ibu. Negara besar. Ya. Dari sisi jumlah penduduk, dari sisi wilayah, kita. Dan ada satu hal yang menarik di Indonesia ini, satu-satunya negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, karena menyadari ini semua, makanya Panglima Besar Jenderal Sudirman pernah berpesan. Pesan ini beliau sampaikan 1916. Apa kata beliau? Negara yang sekompleks ini tidak mungkin hanya diserahkan kepada tentara. Tidak mungkin. Itu pesannya Pak Jenderal itu. Karena negara ini besar. Baru yang membuat kita agak khawatir ini karena negara kepulauan terbesar, Bapak Ibu. Kita hidup Nusantara.
Nusa itu sama dengan pulau, kemudian ditambah kata antara. Berarti ciri negara kita ini adalah negara yang terletak di antara pulau-pulau. Makanya kita menyebutnya Nusantara. Jadi inilah negara kepulauan terbesar di muka bumi. Tidak ada yang lain, Pak. Jadi melihat fakta-fakta ini, Pak Jenderal berpesan, maka perlu sekali mengadakan ini bahasa dulu ya, kerjasama seerat-eratnya dengan golongan serta badan-badan di luar tentara. Artinya negara ini tidak boleh hanya diserahkan pada TNI. Nah, apalagi kita kedudukannya unsur aparatur negara. Maka kita harus ikut memikirkan. Memikirkan bagaimana konteksnya. Bukan Anda pergi mau menjaga keutuhan wilayah, tidak. Nanti konteksnya dikaitkan dengan tugas jabatan. Ya. Jelas ini pesannya, Pak. Kenapa? Karena memang bangsa ini rumit. Beda dengan negara lain, Pak. Baik. Jadi kalau negara lain itu misalnya Indonesia ini Bapak Ibu. Adakah orang Inggris tidak bisa bahasa Inggris? Kira-kira ada Ibu? Orang dewasa maksudnya, bukan anak-anak. Ada kira-kira orang Inggris tidak bisa berbahasa Inggris? Kira-kira ada itu? Ada kira-kira? Oh, cuma mau jawab ada atau tidak? Supaya saya pasti. Ada kira-kira orang Inggris tidak bisa berbahasa Inggris? Kira-kira ada itu? Ada atau tidak? Ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak mungkin ada. Tidak mungkin ada orang Inggris tidak bisa berbahasa Inggris. Nggak mungkin. Tapi kalau saya tanya, adakah orang Indonesia yang tidak bisa berbahasa Indonesia? Ada atau tidak? Ada, Pak. Ada. Bukan cuma ada, banyak. Banyak. Nah, di mana bedanya itu? Kenapa orang Inggris semua bisa berbahasa Inggris? Sementara orang Indonesia tidak semua bisa berbahasa Indonesia. Baik di Sulawesi maupun di Jawa. Di Jawa itu kalau kita ke dusun-dusun, ke desa-desa, mbok-mbok yang usianya 50, 60 ke atas itu banyak sekali yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Sepanjang Anda ke dusun. Nggak usah jauh-jauh di Sulawesi Selatan. Kita ke dusun-dusun, di pelosok-pelosok, untuk orang-orang pada usia tertentu ke atas, 60, 70, banyak yang tidak bisa bahasa Indonesia. Kira-kira apa penyebabnya itu, Pak? Sementara di Inggris orang semua bisa bahasa Inggris. Nah, di Arab semua orang bisa berbahasa Arab. Orang Arab Saudi itu tidak satu pun yang tidak bisa berbahasa Arab Saudi, bahasa Arab. Pasti bisa. Tapi kenapa orang Indonesia ada yang tidak bisa berbahasa Indonesia? Kira-kira apa penyebabnya? Karena orang Indonesia biasanya cenderung menggunakan bahasa daerah masing-masing. Ya. Jadi itu bedanya bahwa di Inggris itu yang ada cuma satu suku. Cuma ada satu suku bangsa jadi satu negara. Jadi Inggris itu yang dia urus cuma satu sukunya. Suku Inggris itu sudah. Bahkan yang lain menyebar ke Amerika, ke New Zealand. Semua berbahasa Inggris itu. New Zealand, Amerika, Inggris. Jadi satu suku diurus oleh 3 negara. Coba bayangkan itu. Satu suku di Eropa itu diurus oleh 3 negara. Nah, kita di Indonesia, berapa jumlah sukunya kita, Bapak Ibu? Siapa yang tahu? Jumlah suku bangsa Indonesia. Eh? 500 sekian. 500 sekian suku bangsa. Karena kita memang negara kepulauan. Di Banggai itu ada Sea-Sea, ada apa lagi itu? Batui, apa lagi? Jadi kalau dihitung semua, ada 500 sekian suku, 504 suku kalau tidak salah. Dipikul oleh satu negara, diurus oleh satu negara, Indonesia. Coba bayangkan itu.
Inggris satu sukunya diurus oleh 3 negara. Ada Amerika, ada New Zealand. Itu semua penduduknya berbahasa Inggris. Maka itulah sebabnya bahwa di Indonesia ini ada orang tidak bisa bahasa Indonesia karena terlalu banyaknya suku. Karena dia mempertahankan bahasa sukunya. Jadi itulah sebabnya Pak Jenderal ini berpesan. Ada kerawanan-kerawanan. Jangan kita samakan dengan Arab. Arab itu bangsa Arab, satu suku Arab diurus oleh beberapa negara. Ada Mesir, ada Arab Saudi, ada Kuwait. Nah, bahasanya kurang lebih sama, hanya logat-logatnya beda. Jadi satu suku Arab itu dipikul oleh beberapa negara. Begitu juga di Inggris, di Eropa. Satu suku dipikul beberapa negara. Terbalik di Indonesia, ratusan suku diurus oleh satu negara. Apakah tidak rawan itu? Sangat rawan. Makanya Jenderal Sudirman pesan. Jangan hanya nanti TNI saja, TNI nggak bisa. Semua pihak harus ikut menjaga NKRI. Maka perlu dibangun semangat bela negara. Masa Amerika dengan persenjataan yang demikian kuat dan lengkap masih ragu. Masih harus menjaga. Kita ini, oke. Nah, bagaimana caranya membangun wawasan ini? Ini sampai jam berapa kita ini, Bapak? Sampai jam 11.30 ya? Nah, saya langsung saja. Ada 3 hal yang harus Anda pahami. Supaya Anda, begitu kita tahu, maka lahirlah dorongan untuk, atau kemauan atau motivasi. Nah, pengetahuan dan kemauan itulah yang kemudian melahirkan kemampuan. Yang dituntut untuk diketahui tentang wawasan kebangsaan ini adalah teorinya. Teorinya pertama dulu. Jadi kita, pertanyaannya begini, mana yang ada duluan, negara atau bangsa? Coba. Ya, mana yang ada duluan, Bapak? Negara dulu ada atau baru bangsa, atau bangsa dulu baru negara? Bangsa, Pak. Ya, bangsa lah. Belum ada Indonesia, sudah ada suku bangsa Jawa. Sudah ada suku bangsa Bugis, Batak, Batui, atau Sea-Sea, Kaili. Sudah ada. Sudah ada 500-an suku bangsa. Belum ada Indonesia. Nah, jadi teorinya begini. Kenapa manusia ini cenderung hidup berbangsa? Hidup berkelompok-kelompok. Apa sebabnya kira-kira? Apa sebabnya manusia itu cenderung membentuk komunitas? Melahirkan suku bangsa. Karena, nah ini kalau dibaca teorinya siapapun dibaca. Yang mendorong manusia itu untuk membentuk komunitas atau kelompok itu karena apa kira-kira, Pak? Karena apa? Karena manusia adalah makhluk sosial, Pak. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk sosial, Pak. Iya, mantap. Ini Pak Gufran ini kerja di mana, Pak Gufran? Siap di instansi Satuan Polisi Pamung Praja. Oh, Kabupaten Bangka Belitung. pantas Satpol PP. Pantas. Ya. Jadi karena makhluk sosial, manusia ini diposisikan sebagai, di samping sebagai makhluk sosial adalah makhluk individu. Sekarang mari kita tes. Mana buktinya bahwa kita ini makhluk individu? Kalau Bapak dan Ibu melihat foto bersama, foto bareng, wajahnya siapa yang Anda cari duluan? Kalau kamu melihat foto bersama, rame-rame, kira-kira wajahnya siapa yang Anda cari duluan? Wajahnya siapa? Kita sendiri, Pak. Wajah masing-masing. Kenapa? Karena kita makhluk individu. Kalau Bapak dan Ibu sebentar nanti jalan-jalan di lautan di sekitar Salakan itu, Ibu dengan Maitua, Paitua dengan Maitua dengan anak, jalan-jalan di pinggir pantai, sore-sore, tiba-tiba terjadi gempa sekian koma,
Pasti bapak lari sendiri, ibu lari sendiri, anak lari sendiri. Kenapa? Karena kita makhluk individu. Nah, maka untuk mensintesa atau mengharmonisasi kepentingan-kepentingan HAM, kepentingan-kepentingan individu, supaya tidak bertentangan dengan kepentingan kolektivitas, maka disitulah hadirnya negara. Ya. Individu ini kemudian membentuk kelompoknya, komunitasnya. Komunitas itu terbentuk tadi, atau bangsa ini terbentuk karena alasan kita ini makhluk sosial. Tidak bisa memenuhi kebutuhan kita secara mandiri. Tidak bisa. Siapa sih manusia yang bisa memenuhi kebutuhannya secara mandiri? Tunjukkan kepada saya. Tidak ada satupun yang bisa. Mulai dari lahir sampai meninggal, dia urus sendiri dirinya ke makam. Nggak mungkin. Pasti dia urus orang lain. Nasi yang sampai di piring itu membutuhkan ribuan orang yang terlibat. Baru sampai di piring itu nasi. Mulai dari bibit, ada orang pertanian di sini. Ada dari pertanian? Ada. Kalau di 31 tadi ada 2 orang penyuluh pertanian. Di sini ada pertanian. Ada atau tidak ada? Yang dari pertanian? Ada? Tidak ada? Atau tunggu dulu, suara saya jelas apa tidak? Jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, ya? Oh, berarti di sini tidak ada yang dari pertanian, Pak? Tidak ada ya? Sepertinya Iya, tidak ada, Pak. Ya, tidak ada. Jadi nasi sampai ke beras itu, beras, apa itu? Nasi sampai ke piring itu membutuhkan bantuan ribuan orang, Bapak. Pernah ada bibit itu disebut R46, IR46, IR. Itu artinya satu bibit itu ditemukan 46 orang insinyur yang berkolaborasi baru ketemu satu bibit. Makanya disebut bibit IR46. Itu tahun 80-an top sekali itu bibit itu. Makanya kalau ada orang pertanian saya ingin klarifikasi. Jadi teorinya Bapak Ibu, kenapa terbentuk bangsa tadi? Karena semakin kompleks kebutuhan manusia dan manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Maka mereka bekerja sama untuk mempertahankan hidup. Memenuhi kebutuhan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan, sustainable, supaya mereka survive, mempertahankan hidup. Karena ada tujuan kita hidup ini apa? Tujuan kita ini apa? Makan. Taruhlah ya, kebutuhan kita makan, minum, melanjutkan keturunan. Nah ini kalau tidak dipikul bersama-sama, kalau secara seorang, orang per orang tidak mungkin dia bisa penuh. Maka itulah yang mendorong orang menjadi hidup berkelompok. Jadi benar kata Pak Gufran tadi, karena didorong keinginan kita sebagai makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa melepaskan ketergantungannya dengan orang lain. Maka dari sana lahirlah kelompok-kelompok. Jadi kelompok-kelompok yang kemudian membentuk suku bangsa. Nah, Indonesia ini yang menariknya begini. Kenapa kita, kalau kita mau telusuri lebih jauh, kenapa ada perbedaan suku di Indonesia? Apa sebabnya? Kenapa kita berbeda suku? Tiba-tiba kita mendapatkan ternyata kita ini berbeda. Ada Jawa, ada Batak, ada Manado, ada Tator, ada Gorontalo, dan seterusnya. Karena kita ini yang saya katakan di awal, hidup dipisahkan oleh pulau yang sangat jauh dalam rentang waktu yang sangat lama. Sehingga manusia berkelompok-kelompok di daratannya masing-masing, di pulaunya masing-masing. Nah, karena kita dipisahkan jarak yang cukup jauh dan waktu yang relatif lama, maka lahirlah budaya kita masing-masing yang berbeda. Akhirnya, andaikan kita seperti Inggris, hidup dalam satu daratan, kecil kemungkinan ada suku bangsa lain.
Karena Inggris itu hidup dalam satu daratan. Makanya mobil-mobil produk Inggris itu, Pak, mobil yang bisa dipakai berjam-jam. Karena memang medannya jarang ketemu laut. Makanya coba lihat mobil Ford, mobil apa itu, semua didesain kalau dari Eropa itu untuk perjalanan ribuan kilo. Nah, kalau kita di sini ya sudah yang biasa-biasa saja. Karena kalau saya ke Bangkep, sampai di Luwu masuk ferry. Istirahat lagi mobil. Ngapain kita beli mobil dari Eropa? Karena mobil di Eropa itu didesain untuk perjalanan ribuan kilo. Tahan mesinnya. Kenapa? Karena daratan. Nah, kita ini dipisahkan oleh pulau-pulau. Makanya lahirlah sastra lisan yang berbeda. Sastra lisan itu apa? Bahasa. Maka lahirlah bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, Bugis, dan seterusnya. Andaikan kita ada interaksi, tidak dipisahkan pulau dalam rentang waktu yang lama dan jarak yang jauh, mungkin hanya satu bahasa yang kita gunakan. Karena kita tersambung. Nah, persoalannya kita terpisah. Akhirnya, kalau orang Banggai menyebut air itu apa? Kalau menyebut air. Banggai. Hah? Paisu, Pak. Oh, Pais. Ada nama-nama desa yang diawali dengan nama air? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Ada nama-nama desa yang Anda tahu diawali dengan nama air? Ada, Pak. Paisubat. Ada. Kecenderungannya begitu. Ya. Orang menyebut nama desa-desa dulu itu, kenapa? Karena air itulah sumber kehidupan. Makanya orang mendekatkan dirinya dengan air. Kelompok-kelompok itu mendekatkan diri dengan air. Karena air sumber kehidupan. Nah, kecuali di Lembah Palu, jarang kita temukan nama desa diawali dengan bahasa daerah air, karena kita dibelah sungai. Karena kota Palu dibelah sungai. Andaikan tidak ada sungai, kan kita hanya mengandalkan rembesan-rembesan air sungai itu, kemudian ditapis oleh tanah, dalam jarak sekian meter dia menjadi jernih. Kalau daerah yang tidak ada sungainya, pasti banyak kampung ditemukan diawali dengan kata air. Yang paling menonjol itu di Jawa Barat. Semua tempat, hampir banyak tempat disebut dengan nama Ci. Ci itu air. Cisarua, Cikampek, Cibubur. Itu Ci itu air. Kalau di pantai timur Anda menemukan Ogo, Ogo Malino, Ogo Gasang, Ogo Tiong, Ogo Mojolo, itu air. Ogo itu air. Itu mengindikasikan bahwa orang itu kalau mempertahankan hidup mendekatkan dirinya dengan air. Maka nama kampung itu diawali dengan nama air. Nah, setelah terpisah dalam waktu yang lama, lahirlah sastra lisan yang berbeda. Orang di Jawa Barat menyebut air itu Ci. Orang di pantai timur menyebut Ogo. Begitu seterusnya. Itu sastra lisan namanya. Akhirnya berkembanglah bahasa yang berbeda antara yang di Jawa dengan di Sulawesi. Nah, setelah itu karena kita tidak melihat bagaimana cara mereka misalnya mengawinkan anaknya, maka lahirlah budaya yang berbeda akibat keterpisahan pulau-pulau tadi. Nah, tetapi di kemudian hari, setelah kita sebagai sebuah yang berdekatan secara geografis, karena kita berada dalam kawasan yang sama, meskipun dipisahkan oleh pulau, karena syarat berdiri negara itu salah satunya adalah wilayah, berdekatan dengan wilayah. Tidak mungkin ada negara, satu negaranya di Afrika, satu provinsinya di Eropa, di mana? Di Asia. Jarang terjadi, tidak terjadi. Kecuali negara boneka. Negara yang ditinggalkan penjajah. Kemudian dia kendalikan dari negaranya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, dari suku bangsa tadi, karena lahir perbedaan-perbedaan, ketika dia berinteraksi dengan yang lainnya, karena ada perbedaan bahasa, perbedaan suku, perbedaan keyakinan, maka dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama itu lahirlah negara.
Sehingga negara memperlakukan orang semua sama di depan hukum. Jadi negara yang mensintesa semua perbedaan itu. Itu teori, sekedar teori lahirnya bangsa, kemudian bangsa membentuk negara. Jadi awalnya itu berawal dari posisi kita sebagai makhluk sosial. Kita ingin mempertahankan hidup. Maka ingin memenuhi kebutuhan. Sementara kita tidak mampu memenuhi kebutuhan itu secara mandiri atau secara kelompok kecil. Maka kita berintegrasi. Lahirlah negara. Nah, sekarang yang saya ingin sampaikan dari sisi historis. Bapak dan Ibu, kita dijajah Belanda ini berapa lama, Pak? Dijajah Belanda. 350 tahun. 50 tahun. 350 tahun. 350 tahun itu lama atau singkat itu, Pak? 350 tahun. Waktu yang sangat lama. Hah? Waktu yang sangat Lama atau singkat itu? Lama atau tidak itu, Pak? lama, Pak. Lama. Andaikan satu generasi itu 50 tahun, berarti 7 generasi hilang sia-sia. Hilang sia-sia. Nah, pertanyaannya, kenapa kita terlalu lama dijajah Belanda? Apakah tidak ada orang yang hebat ketika itu? Apakah tidak ada orang yang hebat yang hidup yang di wilayah NKRI ini? Banyak, Pak. Banyak. Banyak orang hebat, Bapak, ketika itu. Ada Thomas Matulesi di Ambon. Ada Antasari di Kalimantan. Ada Gusti Ngurah Rai di Bali. Ada Imam Bonjol di Sumatera. Ada Diponegoro di Jawa Tengah. Ada Hasanuddin di selatan. Ada Tombolo Tutu di Sulawesi Tengah. Semua orang hebat. Kabarnya jangankan senjata, jangankan pedang dan tombak. Senjata pun tidak mempan. Cuma pertanyaannya, kenapa kita tidak merdeka, Bapak? Coba dianalisis. Kenapa kita tidak merdeka, Bapak? 350 tahun bukan waktu yang singkat. Masih kurangnya persatuan yang ada. Ya, karena mengandalkan daerah, mengandalkan suku. Ya, itu sejarahnya begitu, Bapak Ibu. Jadi jangan lagi diulang kegagalan sejarah itu. Masa 350 tahun kita tidak bisa merdeka? Memang tidak bisa. Belanda memang sengaja kita dipecah belah. Mengandalkan masing-masing suku. Jadi kalau ingin Indonesia ini menjadi bangsa besar, maka fakta sejarah itu tidak boleh diabaikan. Maksudnya apa? Jangan lagi kita mengedepankan perbedaan-perbedaan suku, perbedaan-perbedaan tradisi, perbedaan bahasa, sampai dengan urusan keyakinan. Kalau itu kita ulangi sama dengan mengulangi kegagalan sejarah. Jangan produk gagal dipertahankan. Ya. Nah, kita bersyukur, kita lihat tonggak sejarahnya. Nanti pada tahun 1908, sekelompok anak muda yang memiliki wawasan kebangsaan, kemudian mencanangkan sebuah gerakan. Itulah awal dari bangkitnya semangat nasionalisme. Tahun berapa itu? Tahun berapa itu? 1908. Yang kita kenal dengan kebangkitan nasional. Andaikan kita tahu makamnya Bung Tomo ini kita ziarahi sebagai ungkapan terima kasih. Nah, bayangkan Pak, kalau tidak ada yang berpikir seperti itu, mungkin sampai hari ini kita masih lari-lari di hutan. Mungkin. Karena kita masing-masing bertahan dengan semangat kedaerahan. Bisa jadi hari ini kita masih ada di hutan-hutan. Kejar sana sini. Karena belum merdeka. Bagaimana mau merdeka kita dikasih bakalai antara suku. Dia kasih tahu, hei orang Sunda, Anda ini keturunan dewa. Tidak ada apa-apanya orang Jawa itu. Dia kasih tahu lagi orang Jawa sebaliknya. Dikasih tahu juga di Papua begitu, di Kalimantan juga begitu, di Sulawesi juga begitu. Yang tumbuh adalah fanatisme suku dan daerah. Makanya 350 tahun terseok-seok.
Jadi kalau ingin menjadi Indonesia ini menjadi negara adidaya, negara besar, salah satu syaratnya adalah jangan hanya karena perbedaan. Apakah itu agama, suku, dan ras, menyebabkan kita mengorbankan persatuan. Nah, tonggak sejarah yang kedua, 1908 itu kita baru mencanangkan kebangkitan. Tetapi belum jelas kalau kita mau bangkit apa pengikatnya. Maka terjadilah atau mengkristal dia menjadi Sumpah Pemuda. Tahun berapa itu? Tahun berapa Sumpah Pemuda? 1928. 28. Itu tonggak sejarah kedua. Karena rasa nasionalisme itu kita konkretkan. Yang mengikat kita itu adalah satu bangsa, bangsa Indo. Satu bahasa, bahasa Indo. Satu tanah air Indo. Nah, sudah mulai kita bicara Indonesia. Nah, 1928 itu tonggak kedua. Inilah yang kemudian mengantarkan kita ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Tonggak-tonggak sejarah itu harus difahami. Jangan diulang lagi. 1908 adalah awal bangkitnya semangat nasionalisme. Kebangkitan itu yang mengilhami kita sampai dengan hari ini. Pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena kalau kita kembali bicara soal suku, soal perbedaan-perbedaan yang lain, ya kita akan pecah. Nah, yang ketiga yang harus Anda pahami, setelah paham sedikit teorinya, paham historisnya, maka yang berikutnya adalah regulasinya. Nah, regulasi ini saya tidak jelaskan semua, kita berangkat dari setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara. Siapa yang bilang begitu? Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat 3. Jadi ini amanat konstitusi. Setiap warga negara berhak dan wajib. Nah, berhak dan wajib. Apa bedanya hak dengan wajib? Berhak dan wajib. Apa bedanya hak dengan wajib? Masa saya yakin apapun yang Anda sebut pasti benar. Apa bedanya hak dengan kewajiban? Ya? Ada yang bisa? Berhak dan wajib. Berhak itu, hak itu artinya boleh digunakan, boleh tidak. Kalau wajib tidak bisa dihindari, harus dilakukan. Anda berhak cuti, tapi komil tidak mau cuti tahun ini, tidak apa-apa. Tidak boleh dipaksakan. Hak itu boleh dipakai, boleh tidak. Tetapi boleh juga kita pertanyakan, Pak, saya kan punya hak. Oh iya, kalau kamu gunakan, silakan. Pak, kita mau kasih motor ini sebagai penyuluh pertanian. Tidak usah, Pak, ada motor saya juga. Karena itu hak saja. Kalau kewajiban tidak bisa dihindari. Nah, olehnya itu, ketika negara ini dalam kondisi tertentu, Anda sebagai bagian dari unsur aparatur negara yang benar-benar di dalam dirinya ada rasa cinta terhadap NKRI, ketika negara ini terancam, maka dia akan menggunakan hak. Dia akan gunakan hak saya. Dia tidak diwajibkan oleh negara, tapi hak saya untuk membela NKRI. Gitu ya. Kalau tiba-tiba di samping rumah sudah lama dicurigai, setiap mereka berkumpul pasti ada bau-bau kabel yang hangus. Dari mana nih kabel-kabel kayak bau-bau kabel hangus? Nah, Anda menggunakan hak Anda, tetapi menggunakan hak ini pakai aturan. Anda lapor ke kelurahan atau ke RT, ke RW. Itu Anda sudah menggunakan hak Anda dalam rangka membela negara. Ya. Kalau diduga ada teroris yang merakit sehingga selalu tercium bau-bau kabel yang hangus. Kenapa ini selalu ada? Nah, Anda boleh menggunakan hak Anda. Menggunakan hak. Karena dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Anda berhak. Nah, dari hak inilah kemudian dielaborasi selanjutnya, maka melahirkan rumusan 5 nilai bela negara. Nah, ini yang kita mau bicarakan selanjutnya.
nilai 5 bela negara. Jadi kalau di modul itu atau di bahan tayang yang Anda dapatkan di MOOC itu sering kita dapatkan 6, tapi yang benar itu 5. Lihat kursornya, Pak. Rumusan nilai bela negara itu menurut regulasi ada 5. Yang pertama itu apa? Cinta tanah air. Yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara dan seterusnya. Adapun yang keenam itu adalah motivasi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Itu hanya tambahan. Sering mungkin Bapak dan Ibu pernah baca di modul, baca di referensi lain yang ada di MOOC. Ya, sesungguhnya nilai bela negara itu ada 5. Ini inti dari pembicaraan kita, Bapak. Nah, sebelum masuk ke situ, kita ingin sampaikan dulu bagaimana mengelola negara ini dalam konteks dalam konteks Astagatra. Siapa yang tahu apa itu Asta? Ada yang tahu apa artinya Asta? Mohon maaf Pak, saya batuk ini. Saya sering minum. Asta itu berapa ya? Kalau panca 5. Kalau Asta berapa? Asta itu berapa? 8 ya. Jadi Asta Gatra ada 8 gatra. Ada 8 kondisi. Nah, Asta Gatra ini kaitannya dengan mengelola negara ya. Asta Gatra ini ada 8 aspek dalam kehidupan berbangsa. Nah, 8 itu dibagi 3. Ada yang disebut dengan modal dasar, yang kita sebut dengan istilah Trigatra. Tri itu berapa? Tri itu berapa tri? 3. 3. Ya, kan tadi Asta 8. Ya. Nah, yang 3 ini kita sebut dengan Trigatra. Nah, Trigatra ini semua negara di dunia memiliki. Itulah keadilan Tuhan. Jadi semua negara manapun di dunia pasti memiliki Trigatra. Cuman yang berbeda itu jenis dan jumlahnya. Itu yang berbeda. Apa itu Trigatra? Yang pertama itu wilayah, geografi. Adakah negara di dunia yang merdeka tanpa wilayah? Tidak mungkin ada. Ya. Jadi yang pertama itu wilayah, geografi. Trigatra yang kedua itu adalah, mohon maaf ya, ini salah tulis ini, bukan SKA, SDA, sumber daya alam. Jadi itu kekuatan kedua. Nah, sumber daya alam, semua negara memiliki ini, yang berbeda jenis dan jumlah. Yang ketiga modal demografi, sumber daya manusia atau kependudukan. Pendudukan ya, demografi atau sumber daya manusia. Jadi ada 3 potensi, potensi geografis, potensi sumber daya alam, dan potensi sumber daya manusia. Itulah 3 kekuatan yang kita gunakan untuk mengelola negara. Apanya yang dikelola? Ipolek Sosbud. Nah, inilah yang masuk dalam panca, dalam Pancagatra. Pancagatra itu ada 5 aspeknya. Itu yang kita kenal dengan akronim Ipolek Sosbud. Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam. Jadi Ipolek Sosbud Hankam. Itu namanya Pancagatra. Itu yang dikelola negara bermodalkan Trigatra. Nah, makanya kita semua ini kan sering kita mendengar kedaulatan itu di tangannya mana? Siapa pemilik kedaulatan? Kedaulatan? Siapa pemilik kedaulatan sesungguhnya? Rakyat. Ya. Tetapi sebagai rakyat kita menyerahkan kedaulatan itu kepada orang yang kita percaya untuk melaksanakan amanah.
Nah, kapan kita menyerahkan kedaulatan itu, Pak? Kapan Bapak dan Ibu menyerahkan kedaulatan? Pemilihan umum. Saat pemilu. Ya, pada saat di bilik suara. Disitulah terjadi transaksi. Penyerahan kedaulatan kepada orang yang kita percaya. Untuk apa? Untuk apa? Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Presiden, kita berikan kedaulatan untuk apa? Mengelola ini. Trigatra. Silakan manfaatkan Trigatra itu Bapak. Yang ada di laut, yang ada di hutan, yang ada di perut bumi. Gale saja. Tetapi ingat, itu digunakan untuk mengurus Pancagatra. Apa itu Pancagatra? Ipolek Sosbud Hankam. Jaga ideologi ini Bapak, jangan sampai kita bertabrakan. Bina ideologinya. Perbaiki sistem politiknya Pak. Supaya jangan kita ribut. Berdayakan ekonomi rakyat Bapak. Perbaiki sosial budayanya. Kemudian jamin pertahanan keamanannya. Dari mana modalnya? Ini silakan Anda gunakan. Ada sumber daya manusia di kesehatan, ada di pendidikan, ada di pertanian, silakan. Silakan Anda gunakan sumber daya itu. Nah, inilah sistem pengelolaan ya, sistem dalam rangka mengimplementasikan kehidupan nasional melalui 8 gatra atau astagatra. Oke. Nah, kita masuk ke sini. Dalam rangka mengolah Pancagatra itu ya, maka dibutuhkan nilai-nilai dasar dalam bela negara. Ini ada 6, sebenarnya bukan 6 ya. Saya hilangkan saja ini. Selalu ini semangat untuk mewujudkan negara yang adil dan makmur ini cuma tambahan. Saya ingatkan sekali lagi, menurut regulasi ada 5. Coba lihat. 5 ya. 5. Oke. Yang pertama adalah cinta tanah air. Nah, cinta tanah air ini Bapak dan Ibu, dari 5 nilai bela negara, 5 nilai bela negara Bapak ya. Dari 5 itu setiap nilai melahirkan 6 indikator. Dengan demikian, indikator nilai bela negara itu ada berapa Bapak? Ada berapa? Ada 5 nilai bela negara. Setiap nilai melahirkan 6 indikator. Dengan demikian keseluruhan indikator bela negara itu ada 5 kali 6. Kelihatannya Bapak dan Ibu sedang tidak konsen ini Pak. 30 Pak. Itulah sebabnya selalu saya minta respon supaya jangan mengantuk. Karena memang materi ini materi mengantuk. Ya. Jadi ada 5 nilai bela negara, dari setiap nilai itu melahirkan 6 indikator. Dari 6 indikator itu kalau dikali 5 berarti ada 30 indikator. Nah, mari kita lihat. Yang pertama cinta tanah air. Indikatornya Bapak Ibu. Yang pertama itu mencintai, menjaga, melestarikan lingkungan hidup. Nah, ini kan nilai, value. Nah, itulah Bapak dan Ibu diminta menganalisis, kemudian membayangkan penerapannya. Bagaimana menerapkannya di tempat tugas? Indikator pertama itu mencintai dan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Itu indikator pertamanya. Kalau memang kita ini cinta tanah air. Nah, coba saya kasih lihat ilustrasi. Nih. Coba perhatikan baik-baik. Ini negara tidak pernah teriak-teriak mereka cinta tanah air. Ini, lihat kursor. Nah, sementara inilah Indonesia yang setiap hari ngomong tentang cinta tanah air, cinta tanah air. Artinya, terbukti sampai hari ini kita hanya bisa membuat slogan. Ini kan bukti cinta tanah air. Coba lihat lingkungannya. Nah, ini negara sudah pasti dia cinta tanah airnya, tapi dia tidak bicara. Kenapa dia buktikan? Nah, ini yang maksudnya Bapak dan Ibu membawa nilai ini ke tempat tugas. Kalau benar Anda cinta NKRI,
Maka buatlah lingkungan kerjanya itu bersih, lestari, sejuk, nyaman. Itulah sebabnya ini beberapa daerah di Sulawesi Tengah, 12 kabupaten, 1 kota, sulit mendapatkan adipura. Kenapa? Persoalannya orang tidak cinta tanah air. Kalau dia cinta tanah airnya, dia buktikan dengan beberapa nilai. Indikator pertama, dia mencintai, menjaga, melestarikan lingkungan hidup. Maka kalau ini dibawa ke tempat tugas, artinya Bapak dan Ibu menjaga lingkungan di sekitar itu. Mungkin bacet pagar, mungkin menanam bunga, mungkin memperbaiki pagar bunga, mungkin mengecat. Jadi kita bertanggung jawab masing-masing di lingkungan kita. Sebagai bukti bahwa kita cinta tanah air. Ya, inilah nanti dibawa ke tempat tugas Bapak Ibu. Jadi dibawa ke tempat tugas itu ada 2 tugasnya Bapak dan Ibu nanti. Yang pertama membuat rancangan aktualisasi. Yang kedua ini membuat rencana penerapan nilai bela negara. Cuma bedanya kalau rancangan aktualisasi diseminarkan. Kalau penerapan nilai bela negara tidak diseminarkan. Cara melapornya juga beda. Kalau tahun lalu ini laporan penerapan nilai bela negara ini menjadi lampiran dari laporan aktualisasi. Bisa juga dilaporkan secara terpisah langsung ke penyelenggara karena ada nilainya. Nah, yang mana yang mau diterapkan, Pak? Tergantung. Tergantung Bapak dan Ibu pilih yang mana. Ada 30 indikator. Nanti saya perlihatkan tabel rancangan. Tabel rencana penerapan aksi bela negara. Ya, silakan dipilih indikator apa. Kemarin sudah lihat tugas di Kolabjar? Sudah lihat? Oh, belum ya. Oh, baru pertemuan pertama ya. Baru pertemuan pertama. Nah, sebentar ada tugasnya di Kolabjar. Jadi ini Bapak Ibu ya. Bagaimana menerapkannya? Menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Nah, bagaimana penerapannya? Coba dibayangkan. Penerapannya di tempat tugas dan di kepribadian. Menggunakan produk dalam negeri. Terus, kita masuk ke nilai berikutnya. Sadar berbangsa dan bernegara. Yang dimaksud dengan disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas. Seperti apa penerapannya di sana? Karena kita ini analisis dan implementasi. Analisis dan penerapan. Ya, bagaimana itu? Disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan, menghargai dan menghormati keanekaragaman dan seterusnya. Jadi dikaitkan dengan pelayanan di tempat tugas kita masing-masing. Bagaimana mengimplementasikan? Ya, nah sebelum jangan sampai saya lupa, ada ini yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara. Bagaimana penerapannya? Menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan. Jadi, Anda sering ke gereja, sering ke wihara, sering ke musala, atau ke masjid, ya itulah. Berarti Anda menjaga itu. Ya. Nah, sebelum inilah saya kasih contoh memang anunya, karena ini akan dikerjakan oleh Bapak dan Ibu. Nah, ini. Jangan-jangan tidak ada di sini. Saya khawatir tidak ada. Nah, ini. Misalnya angkatan 32. Nama, nomor daftar hadir, instansi, nama mentor, jabatan. Nilai bela negara yang dipilih apa? Cinta tanah air. Indikator keberapa? Aksinya apa? Aksi 1, aksi 2. Indikator kedua saya ambil ini. Jadi cukup 2 indikator. Kalau Anda sanggup menerapkan beberapa indikator, silakan. Seperti inilah format rencana aksi bela negara. Dan ini harus dibuat oleh Bapak dan Ibu. Di rencana aksi bela negara pada pelatihan blended, nah ini tahunnya tinggal tahunnya disesuaikan.
2022. Ya. Nah, bagaimana melaporkannya? Kalau kita mengacu ke tahun-tahun sebelumnya, kadang dia diintegrasikan dengan laporan aktualisasi menjadi lampiran, kadang juga dia dilapor langsung oleh yang bersangkutan kepada penyelenggara. Masuk lewat Kolabjar. Ya. Saya sengaja sampaikannya, jangan sampai saya lupa, karena nanti besok pertemuan berikutnya itu kita sudah bicara tentang isu kontemporer. Nah, yang kedua itu, yang berikutnya adalah kita kembali ke nilai-nilai. Sadar berbangsa dan bernegara, disiplin dan bertanggung jawab. Bagaimana membangun disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas? Kalau ini yang mau dipilih, silakan. Jadi nilainya nilai sadar berbangsa dan bernegara, indikatornya membangun disiplin dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan. Atau indikator lain, Anda leluasa untuk memilih. Menghargai dan menghormati keanekaragaman agama, ras, dan antar golongan. Kira-kira seperti apa implementasinya itu? Nah, disinilah dibutuhkan kemampuan menganalisis sebelum menerapkan. Kan saya katakan di awal, pertemuan ini lebih pada kemampuan menganalisis nilai kemudian menerapkan. Begitu juga di agenda 2. Agenda 2 itu kemampuan menganalisis nilai-nilai berakhlak, kemudian bagaimana mengintegrasikannya dengan pekerjaan. Apa yang dimaksud? Bagaimana mengimplementasikan nilai sadar berbangsa dan bernegara, indikator mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan di pekerjaannya Bapak dan Ibu. Sebagai perawat kah? Sebagai ahli gizi kah? Sebagai apoteker kah? Sebagai dokter kah? Gimana menerapkannya? Seperti apa bentuk implementasinya? Nah, ini agak sedikit mudah karena Bapak dan Ibu tidak dipaku pada indikator tertentu. Bebas memilih nilai yang mana yang mungkin bisa dilaksanakan dan bebas juga memilih indikator. Nah, indikatornya supaya tidak mengganggu kegiatan aktualisasi maka dibatasi. Nah, saya tidak jelaskan ini berpanjang lebar karena waktu kita juga sudah mau hampir habis. Yang pasti ada 5 nilai bela negara. Masing-masing nilai itu melahirkan 6 indikator. Dengan demikian ada 30 indikator. Silakan Anda pilih nilai yang mana, indikator yang mana yang akan diimplementasikan di tempat tugas. Dengan mengacu kepada format yang sudah saya tunjukkan tadi. Oke. Baik. Ini kita yakin pada Pancasila, sekedar membangun keyakinan tentang Pancasila. Proses Pancasila itu juga kan tidak simsalabim ya. Digodok oleh 2 tim, 2 latar belakang tim. Yang agamawan itu ada, meskipun Kiai Haji Hasyim Ansari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak terlibat langsung, tapi beliaulah yang membackup lahirnya ini. Yang terlibat langsung itu Kiai Haji Tubagus, Wahab Hasbullah, M. Nasir, kemudian beberapa pemikir-pemikir agama, kemudian ditambah dengan pemikir-pemikir nasionalis. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Mr. Muhammad Yamin, ada Maramis. Jadi panitia 9 itu 4 dari kalangan nasionalis, 5 dari kalangan agamawan. Jadi Pancasila itu tidak lahir simsalabim, dia semacam konsensus nasional. Mirip-mirip Piagam Madinah. Piagam Madinah itu kan juga konsensus. Kesepakatan antar agama, Majusi, Nasrani, Islam, kemudian tambah berbagai kabilah yang ada di Madinah. Membangun konsensus yang kemudian disebut Misakul Madinah atau Madinah Charter atau Piagam Madinah, semacam undang-undang dasar. Nah, Pancasila itu diilhami itu. Makanya Pak Kiai sudah mengkaji. Setelah mengkaji itu, maka timbullah keyakinan akan kebenaran Pancasila. Maka dengan demikian tidak terlalu sulit untuk menghapus 7 kata sakral yang ada di Piagam Jakarta.
Karena inilah antara lain dalil yang digunakan. Ketuhanan yang Maha Esa itu sebenarnya adalah surat Al-Ikhlas. Dialah Allah yang Maha Esa. Gitu ya. Kemanusiaan yang adil sebenarnya terjemahan dari An-Nisa. Persatuan Indonesia itu Al-Hujarat. Kerakyatan itu adalah Asyura. Wa amruhum syura bainahum. Bermusyawarahlah kalian atas segala perkara. Keadilan, nah ini apalagi. Jadi kita yakin Pancasila itu mirip-mirip Piagam Madinah. Ya. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Silakan dipilih nilainya Bapak Ibu. Saya kira inilah akhir pertemuan kita. Di pertemuan akan datang kita masuk pada isu kontemporer. Ya. Nanti dilihat apa tugas yang ada di Kolabjar. Kalau tidak terlalu capek mungkin sebentar saya upload. Saya kira ini akhir pertemuan kita Bapak Ibu. Masih ada waktu tinggal berapa menit. Saya silakan kalau ada yang perlu dipersoalkan. Ada pertanyaan silakan. Sambil menunggu Pak. Oh, sudah ada Pak Alwi. Ya. Silakan peserta. Kalau masih ada ya. Kalau yang masih ada untuk ini ditanya atau materi, ada waktu sekitar 2 menit lagi. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Oh, tidak ada. Siapa? Tidak ada. Oh iya, ada Pak Zulkifli. Pak Zulkifli. Apa Oh iya, silakan. Cuma Silakan. saran Pak, apa bisa materi yang tadi share? Materi. Pak Zul, kamu pakai alat bantu. Kasih keluar itu, lepas dari laptop itu. Tidak Pak, tidak. Oh tidak ya? Oke, terus. Kayak tidak terlalu keras. Ya. Nah, terus. Cuma saran Pak, apa bisa materi yang Sudah. materi yang tadi ini di-share? Oh, sudah ada di Kolabjar. Sudah ada di Kolabjar. Nanti kami lihat di Kolabjar. Ya, Pak. Kalau tidak keliru saya sudah masukkan kemarin sore. Ada di Kolabjar. Oke, makasih Pak. Iya, nanti diambil di Kolabjar. Baik, masih ada? Cuma tugas yang belum itu. Kalau sudah tidak ada Pak Kalbi, saya akhiri ya. Saya akhiri sesi ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.